Terima kasih pemirsa, masih bersama Forum Barnas. Masih hadir di studio kita Refli Mandagi, Sarjana Ekonomi, kader Partai Barnas yang merupakan juga calon legislatif daerah pemilihan 3 Jawa Barat. Pak Refli, tadi kita sudah bahas tentang kedaulatan petani, kedaulatan pangan kita. Nah, seperti yang saya sebelum closing saya tadi ungkapkan bahwa harusnya sebagai bangsa Indonesia kita kan semua sudah pernah merasakan namanya beras Cianjur. Betul. Enak Pak, tapi masyarakat di sana ikutan enak nggak gitu, persoalan itu kan ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan klasik, siapapun yang memimpin sebenarnya kepengennya kan petani itu ikut dimakmurkan, tapi ya terjadi seperti itu. Bapak punya tugas berat sebagai calon anggota legislatif nanti Pak, kalau Bapak menang di sana. Bagaimana? Baik, jadi kembali masalah Cianjur khususnya beras, ya memang saya ikut sedih melihat keadaan di sana. Ya kita kalau di Jakarta bicara beras Cianjur luar biasa, enak dan lain-lain, tapi ternyata petani-petani beras di sana tidak merasakan apa yang kita rasakan enak. Nah, saya melihat ada benang merah di sini, benang merah pengelolaan terutama. Salah kelola kah Pak? Ya saya tidak tahu, tapi ya boleh dibilang ya bilang saya salah kelola ya bisa saja, karena memang kalau dilihat seharusnya petani di sana tidak miskin-miskin seperti sekarang ya. Seharusnya Pak ya? Seharusnya, tapi karena pengelolaannya yang tidak semestinya sehingga terjadi seperti ini. Ya, sebagai mungkin, contoh apa Pak? Sebagai contoh apa sih sebenarnya yang saya merekam bahwa itu padi yang masih di sawah itu sudah milik orang. Nah, ini kan berarti ada satu proses pengizonan yang tidak sehat. Nah, seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi bagaimana supaya ini tidak terjadi. Itu satu hal. Kedua, kalau musim-musim hujan seperti ini, itu tidak ada kegiatan untuk penggilingan beras. Jadi masih kurang sekali bagaimana mereka bisa berproduksi secara kontinu walaupun dalam musim penghujan. Jadi ya jawabannya belum ada pabrik beras yang bisa siap untuk oven dan lain-lain. Jadi pengeringan di waktu musim penghujan. Artinya kata lain Pak Refli, nanti Pak Refli sanggup untuk memfasilitasi masyarakat di sana. Oke lah, mau hujan, mau musim kering, masih tetap berproduksi. Ya, kita mendorong masyarakat supaya mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan pertanian ini, khususnya beras, itu secara kontinu. Termasuk tengkulak Pak ya? Ya. Tengkulak jangan ada gitu ya? Jangan sampai ada lagi tengkulak, karena ya yang saya rekam, masih di sawah itu sudah milik orang. Milik orang ini tanda tanya. Oke, berarti dengan nilai jual juga beda? Otomatis, karena sudah dimiliki orang di waktu belum produksi, itu pasti harga sudah tidak sehat itu. Baik Pak Refli, tidak saja petani di daerah Cianjur, menurut potret Pak Refli tadi, salah satunya juga di daerah Cianjur Utara itu wilayah utara. Wilayah utara itu ada waduk. Waduk itu meliputi beberapa kecamatan. Saya mendengar dan melihat langsung di sana ada sekitar 45.000 nelayan, petani nelayan yang kehidupannya sehari-hari mengandalkan waduk yang Cirata ini. Nah, mereka jauh dari sentuhan karena ya banyak hal-hal yang seharusnya mereka tuh cukup potensial untuk mensuplai kebutuhan ikan di ya katakanlah di Jakarta. Oke, kalau begitu apa problemnya Pak Refli? Infrastruktur kah atau apa? Sehingga selama saya diskus dengan petani-petani nelayan di sana, mereka kesulitan di bidang ya supervisi mengenai cara bernelayan yang baik, terus pupuk dan lain-lain. Itu juga mereka kesulitan. Jadi mereka melakukan itu secara apa adanya. Jadi belum dilakukan pembinaan-pembinaan yang membuat mereka bisa berproduksi lebih maksimal. Nah Pak Refli, apa yang kembali saya akan tanyakan, apa yang Anda akan lakukan? Karena kita berpikir Pak bahwa dalam situasi politik seperti sekarang ini, menjelang 2009, pasti semuanya juga memotret hal yang sama. Cuman pertanyaan masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh para calon-calon ini sehingga saya bisa sejahtera gitu kan? Nah kira-kira seperti apa Pak? Ya itulah, jadi bagian dari kegiatan kami ya, jauh-jauh hari kami sudah datang ke ya itu berikut juga dengan jajaran DPP, Pak Ketua Umum juga kita datang ke waduk Cirata sana supaya mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan di petani-petani nelayan yang ada di sana. Nah, kita sepakat untuk bagaimana mendorong mereka mengelola tambak-tambak itu, bukan tambak waduk itu untuk supaya bisa
secara baik, secara profesional. Itu yang sedang dalam kita usahakan. Jadi ya kita melakukan sesuatu yang langsung dengan petani-petani nelayan ini. Tidak lagi nanti tapi langsung. Jadi Pak Ketua Umum, Pak Venture Manggang juga langsung datang dengan jajaran DPP, bertemu langsung dengan para petani-petani. Artinya Pak Refli memberikan suatu jaminan nanti bahwa ini memang menjadi perhatian Pak Refli dan teman-teman lah di Barnas. Apalagi Pak Refli sebagai calon dari daerah sana kan? Gitu. Benar sekali. Jadi kita mengajak langsung mereka, jadi langsung menyusun satu program bagaimana melibatkan masyarakat langsung, petani-petani langsung, dan kita hanya memfasilitasi. Itu yang sudah kita lakukan. Artinya kan sekarang Pak Refli itu sedang mengajukan proposal kan kepada rakyat di sana kan? Suatu saat proposal itu akan ditagih oleh masyarakat sana Pak Refli. Anda yakin bisa melakukannya itu Pak? Bukan lagi proposal, kita sedang melakukan, sedang melakukan ya. Berarti sudah terjun langsung, sudah melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Betul. Oke. Bagaimana gambarannya setelah Pak Refli datang dengan ketua umum, dengan jajaran pengurus Barnas dan sebagainya, DPP Barnas bagaimana? Ya, mereka memang melihat ada satu keanehan. Kalau selama ini mereka jauh dari sentuhan dari pihak-pihak luar, kok kami bisa langsung dengan mereka dengan jajaran yang komplit dari DPP dan langsung dengan mereka. Itu kita lakukan juga dan mereka tentunya ya oke, mereka berterima kasih, tapi terima kasih ini merupakan tantangan bagi kami untuk mengimplementasikan waktu mendatang ini. Nah, oke. Itu kira-kira berapa besar masyarakat di sana? Artinya kalau kita presentasikan dari jumlah nelayan, jumlah penduduk di Cianjur Utara itu? Ya, yang jelas di waduk itu rekam yang kami dapat itu 45.000 keramba. Jadi kalau 45.000 aja kita kali rata-rata 3, berarti ada kurang lebih ya 150-an ribu. Hampir ya cukup besar. Cukup besar. Ya karena mewakili terdiri beberapa desa dan kecamatan. Jadi cukup besar. Selama ini memang perhatian itu kurang karena apa, Pak? Ya, saya tidak tahu. Keluhan mereka selama ini memang ya masalah hal-hal yang klasik ya, pupuk, pemupukan, panen terutama pemasaran tidak dikelola secara baik. Nanti kalau bicara ikan, nah satu hal, mereka pernah mengeluh bahwa daging naik, ikan laut naik, tapi ikan air tawar tetap biasa-biasa aja, bahkan turun. Nah ini kan satu. Jadi karena tidak ada pengelolaan yang maksimal. Oke. Tapi sumber daya manusianya artinya di sana, apakah mereka ya nelayan biasa, apa ada pembimbing dan sebagainya? Enggak ya? Justru belum ada, supervisi dari ini belum ada, artinya belum maksimal itu. Oke. Baik Pak Refli, mudah-mudahan ini bukannya beras Cianjur saja, tapi ikan Cianjur juga akan terkenal ya. Betul. Setelah Anda jadi anggota legislatif daerah situ. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan perbincangan ini.